Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan di seluruh dunia seharusnya itu disambut dengan sukacita ya guys ya. Sukacita dan bahagia. Namun di Mesir ada satu masa kelam di mana perayaan Idul Fitri dijadikan sebagai hari untuk melakukan pelecehan wik-wik. Sip, mantap. كلنا اعتقد بيوصل لنا احساس الزيبرا ان هو بيبقى ميت من الخوف او ان هو بيبقى عاوز يجري. Gak tahu sejak tahun berapa kejadian ini mulai terjadi setiap Idul Fitri. Tapi kasus pelecehan wik-wik ini dilakukan pada Idul Fitri mulai banyak tercatat kasusnya ini pada tahun 2006. Kasus ini pertama kali dilaporkan secara online oleh seorang blogger yang melihat gerombolan laki-laki tengah melakukan pelecehan kepada perempuan berhijab. Bahkan mereka memaksa untuk melepaskan pakaiannya itu di tengah jalan di kota Kairo. Para wanita itu dikejar-kejar oleh laki-laki, bajunya sobek. Ia lari sampai menyelamatkan diri ke dalam restoran. Ada juga perempuan yang dikerubungi oleh sekelompok laki-laki yang ingin melecehkannya dan memukulinya. Untungnya perempuan itu berhasil melarikan diri dan masuk ke sebuah apartemen. Lalu ada lagi kejadian perempuan yang dikejar-kejar oleh gerombolan laki-laki sampai wanita ini masuk ke dalam taksi. Tapi taksi itu gak bisa jalan guys karena dikerubungi oleh laki-laki yang mau melecehkan itu. Itu adalah beberapa kejadian yang diposting oleh blogger ini dan kejadian itu terjadi pada tahun 2006. Kejadian ini sangat menghancurkan hati dan mental dari para perempuan Mesir yang menjadi korban. Mereka disentuh tubuhnya tanpa izin, bahkan pakaian mereka hampir dilucuti atau ada yang sudah dilucuti. Walau bagaimanapun mereka berusaha meminta tolong kepada pihak berwajib. Tapi guys, polisi yang ada di sana itu hanya diem aja, berdiri dan bahkan hanya menyaksikan kejadian itu tanpa membantu sama sekali. Kurangnya pengawasan dan bantuan dari polisi setempat itu menjadikan pelecehan wik-wik di Mesir ini sebagai kasus yang tidak terlihat, invisible, atau dianggap sebagai kasus angin lalu doang guys. Hingga pada tahun-tahun berikutnya kejadian ini akhirnya terulang kembali dan memakan lebih banyak korban setiap tahunnya yang mayoritas adalah perempuan. Akhirnya pemerintah Mesir pun mengambil tindakan dengan memasang CCTV di beberapa titik di pusat-pusat kota Kairo, terutama di daerah yang menjadi tempat sering terjadinya pelecehan wik-wik ini. Namun meskipun usaha dari pemerintah ini lumayan mengerem ya kejadian-kejadian pelecehan yang terjadi di Kairo, tapi itu tidak membantu sama sekali atau mencegah kejadian serupa yang terjadi di luar kota Kairo. Karena kejadian ini menyebar dan bahkan meningkat di daerah dan kota-kota lain. Tapi gilanya lagi guys, dan sayangnya gitu, masih banyak yang justru menyalahkan wanitanya atau korbannya dalam hal ini. Mereka menganggap pelecehan ini terjadi karena para korbannya sendiri. Mereka disalahkan oleh masyarakat yang berasumsi bahwa perempuan yang diserang itu karena mereka ini berpakaian terlalu terbuka dan berperilaku yang rada genit gitu, hingga membuat kaum laki-laki ini menjadi bergairah. Bahkan tak sedikit pula yang menyalahkan korban pelecehan wik-wik ini karena mereka tidak berpakaian sesuai dengan aturan pakaian Islami yang tertutup. Setiap tahunnya jumlah pelecehan saat Idul Fitri ini justru semakin meningkat. Meskipun tidak ada data yang menyebutkan angka pastinya ya, tapi yang jelas pada 2013 lalu setidaknya ada lebih dari 25 laporan pelecehan wik-wik yang terjadi dalam satu hari di hari Idul Fitri itu. 25 laporan itu adalah laporan yang resmi diterima oleh kepolisian ya. Sebenarnya itu banyak banget kejadian pelecehan ini yang korbannya itu nggak berani lapor karena mereka itu malu. Sebenarnya nggak jelas banget kenapa sih tindakan pelecehan ini terjadinya kok justru setiap hari raya Idul Fitri gitu loh guys. Kalian bisa bantuin gue mikir nggak kenapa? Aduh kok justru di hari yang suci gitu loh ya.
Tapi ada satu organisasi yang bernama Operation Anti-Sexual Harassment. Itu adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk melindungi perempuan dari pelecehan wik-wik di Mesir. Menurut mereka, pelecehan di hari Idul Fitri ini sudah dianggap masyarakat sebagai tradisi, guys. Sebagai tradisi musiman setiap tahunnya. Yang bisa dilakukan organisasi itu hanyalah melakukan kampanye atau penyuluhan gitu ya, untuk menyadarkan masyarakat tentang perbuatan ini. Ada sebuah studi sosial yang bernama Clouds in the Sky of Egypt, Sexual Harassment. Mereka ini terdiri dari sejumlah sosiolog Mesir dan melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dan mereka pun menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Dari 2.500 perempuan Mesir dan 109 perempuan asing yang dijadikan sampel penelitian, sebanyak 98% perempuan asing dan 83% perempuan Mesir mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan. Dari 2.500 orang, guys, 83% dan 90% lebih. Gila. Data dari penelitian tersebut juga mencatat bahwa 2/3 pria mengaku pernah melakukan pelecehan wik-wik terhadap wanita. 2 dari 3 orang pria. Luar biasa. Karena kejadian ini terus-menerus terjadi setiap tahunnya dan para korban ini sama sekali tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Hingga kemudian muncullah organisasi-organisasi kelompok yang dipimpin oleh para perempuan. Mereka sangat aktif melakukan kampanye kesadaran diri agar terhindar dari pelecehan wik-wik itu. Kampanye ini juga berusaha untuk mendidik perempuan tentang hak-hak mereka sendiri dan memperingatkan kaum laki-laki dan perempuan tentang tindakan pelecehan wik-wik yang tidak dibenarkan. Mereka juga membeberkan fakta bahwa pelecehan wik-wik yang terjadi di Mesir ini ternyata ada hubungannya dengan pengangguran dan marginalisasi kaum muda. Termasuk pula mengingatkan budaya patriarki yang selama ini dilakukan di Mesir. Hingga sejak banyaknya organisasi perempuan yang mengangkat isu ini, mulai banyak pula media-media yang berani mengangkat pelecehan wik-wik ini sebagai salah satu fenomena sosial di Mesir yang cukup mengkhawatirkan dan menyedihkan. Di antaranya adalah majalah lokal Mesir yang bernama Kalimatina. Mereka mengkampanyekan Respect Yourself dan The Egyptian Center for Women's Rights yang merilis kampanye Safe Streets for Everyone. Lalu setelah itu mulai banyak organisasi atau kelompok serupa yang juga merilis kampanye bernada sama dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran perlindungan diri di tempat umum. Kampanye ini juga dihadirkan pada seluruh media, mulai dari majalah, blog, situs, berita online, hingga banner-banner di jalan raya. Meskipun begitu ya, sebenarnya di masyarakat Mesir itu hingga tahun 2013, hal pelecehan wik-wik seperti ini masih tabu untuk dibicarakan di masyarakat. Jadi mereka masih rahasia umum gitu, guys, tahu sama tahu gitu. Namun hal itu berubah pada tahun 2015 karena semakin banyak perempuan yang berani melaporkan tindakan kekerasan dan pelecehan wik-wik yang terjadi pada Idul Fitri ini. Salah satu organisasi kewanitaan yang bernama National Council for Women mengatakan bahwa ada 141 laporan yang diterima oleh polisi Mesir terkait pelecehan wik-wik yang dialami perempuan pada Idul Fitri 2015. Sebanyak 136 laporan diantaranya merupakan pelecehan wik-wik secara verbal, dan 5 laporan merupakan insiden kekerasan fisik. 141, guys, dalam satu hari. Gila ya. Usaha dari organisasi kewanitaan yang dibantu dengan media di Mesir itu, mereka memang berteriak sangat keras ya tentang masalah ini. Dan tujuan mereka adalah untuk menyoroti dan menyadarkan pemerintah dalam mengamankan perempuan dan mencegah insiden tersebut terjadi lagi setiap tahunnya. Dan akhirnya pemerintah Mesir pun mulai serius untuk menangani kasus ini. Mereka setiap Idul Fitri mulai menempatkan polisi-polisi wanita di banyak pos-pos tempat yang kira-kira sering terjadi pelecehan wik-wik. Sehingga dari upaya dari pemerintahan Mesir ini yang mulai serius ya, hal ini berhasil menekan angka pelecehan wik-wik di Mesir. Pada tahun 2016 memang masih ada 120 laporan pelecehan wik-wik, tapi pemerintah kali ini menangkap
35 orang laki-laki yang telah melakukan pelecehan itu. Hingga sejak tahun 2016 itu angka pelecehan ini terus menurun setiap tahunnya. Dan di tahun 2019 lalu, organisasi Operation Anti-Sexual Harassment mencatatkan ada hanya 19 kasus yang terjadi. Dan semua 19 kasus ini terjadi di hari pertama Idul Fitri di kota Garbia, Daqahlia, dan Alexandria. Meskipun setiap tahunnya kasus pelecehan dan kekerasan wik-wik ini semakin menurun, namun bukan berarti Mesir ini sudah sepenuhnya terbebas dari fenomena sosial yang sangat meresahkan para perempuan ini. Namun paling enggak ada kemajuan, dan yang penting semakin banyak perempuan yang memiliki kesadaran untuk melindungi diri saat berada di ruangan publik dan berani melapor kepada polisi setempat bila ia mendapatkan pelecehan wik-wik. So guys, gimana nih pendapat kalian? Gua terus terang lumayan shock gitu loh. Karena untuk Kairo guys, Mesir loh, bisa terjadi hal seperti ini. Ya di luar itu ya namanya juga manusia kan. Tapi ini kelasnya bukan perorangan, ini kelasnya udah masyarakat gitu loh. Kok bisa hal pelecehan seperti ini terjadi cuman tahu sama tahu doang gitu. Bahkan sampai pihak kepolisian itu cuek. Kagak habis pikir gua guys, sumpah. Mungkin begitu dulu untuk video kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you.